wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nadine dipimpin doa teman-temannya. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Seperti biasa, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Ibu mohon berdiri ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, hari ini masuk semua atau ada yang izin? Masuk semua, Bu. Semua. Iya. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Nah, seperti biasa kegiatan awal pembelajaran kita literasi, dan silakan kalian pilih buku di pojok baca. Ibu beri waktu untuk membaca. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Dan untuk pembelajaran IPA, setelah berdiskusi bersama guru, siswa mampu menuliskan rencana kegiatan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang ide pokok suatu paragraf. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita, unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam cerita. Di antaranya adalah tema, tokoh, latar, dan amanat. Nah, adalah ide atau gagasan yang ada di dalam cerita. Kemudian tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Kemudian latar. Latar ini dibagi menjadi 3. Ada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Kemudian amanat. Amanat ini adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil di dalam sebuah cerita. Setiap tokoh di dalam cerita memiliki sifatnya masing-masing. Nah, kita bisa mengetahui sifat tokoh secara langsung setelah membaca cerita. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka buku temanya halaman 24. Di situ ada cerita tentang semut dan belalang. Ya, ini ya, bisa lihat di sini juga. Nah, Ibu minta tolong si Adit membacakan paragraf yang pertama. Paragraf kedua, Ibu minta tolong Ani yang membacakannya. Nah, paragraf ketiga, Budi. Paragraf keempat, Farel. Iya, nak. Ya, di bukunya. Selanjutnya, paragraf terakhir atau paragraf kelima, Ibu minta tolong Lala. Ya. Nah, untuk memahami isi dari cerita yang kalian baca tadi, silakan tonton video berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan.
cerita. Siapa yang tahu? Semut. Iya, semut. Belalang. Belalang. Nah, sifat tokoh ini tadi apa? Si semut yang suka Menolong. dan bekerja keras. Dia mengumpulkan makanan pada musim panas untuk persiapan musim dingin. Kemudian si belalang. Malas-malasan, Bu. Iya, belalang ini bermalas-malasan sehingga pada saat musim dingin tiba, belalang pun kelaparan. Nah, amanat yang kita ambil dari cerita semut dan belalang adalah kita harus tolong menolong, bekerja keras, jangan malas-malesan. Iya, benar sekali. Nah, semut dan belalang pada cerita tadi merupakan salah satu komponen sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita gunakan. Ya, dan kita juga harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Nah, terdapat dua komponen sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik tadi merupakan tumbuhan dan hewan. Nah, semut dan belalang tadi termasuk ke dalamnya komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik misalnya air, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar apa di sini? Gotong royong. Iya, bergotong royong. Lalu di sini ada gambar Pak Tentara sedang apa? Membersihkan sampah di sungai. Iya, benar. Lalu di sini juga ada yang sedang membersihkan sungai dari tanaman gulma atau eceng gondok. Nah, di sini berikutnya di sini ada anak-anak yang sedang menanam pohon. Lalu apa lagi ini? Membersihkan saluran air. Ya, benar. Gambar selanjutnya. Nah, di sini ada dua anak yang sedang membuang sampah. Ya, perhatikan. Nah, di sini mereka membuang sampah di tempat yang berbeda. Sampah organik dan sampah non organik. Lalu selanjutnya menyiram tanaman dan membersihkan sampah. Nah, itulah tadi upaya kita untuk menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Ya, lanjut. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu tentang kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar rumahmu. Nah, di sini ada tabel tentang sumber daya alam, rencana kegiatan dan alat yang dibutuhkan. Contoh sumber daya alam adalah danau. Nah, kegiatan yang dapat kalian lakukan yang pertama adalah tidak membuang sampah ke dalam danau. Lalu contoh yang kedua, membersihkan danau dari tanaman gulma. Tanaman gulma itu seperti eceng gondok. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama perahu atau sampan, kemudian tongkat penggerak. Nah, kalian pilih salah satu contoh sumber daya alam, tulis rencana kegiatannya dan alat yang dibutuhkan ke dalam tabel ini. Kemudian hasil dari diskusi kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Nah, sebelum Ibu lanjut membahas tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, kita lakukan dulu tepuk yang bersemangat. Tepuk PPK ya? Ya, Bu. Bisa tepuk tangan? Bisa, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kegiatan. Iya, selanjutnya salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lanjut
belalang. Kemudian tuliskan sikap tokoh yang ada di dalam cerita dan tulislah perbandingan sikap tokoh tersebut. Kemudian untuk IPA, setelah mengamati gambar, tulislah kembali kegiatan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan di alam. Ya, ini gambar-gambarnya. Paham ya? Paham, Bu. Ulang pembelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia adalah tentang unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Di antaranya apa tadi? Tema, tokoh, latar, dan Amanat. kemudian untuk pembelajaran IPA, kita sudah tahu kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi kita dapat berpartisipasi untuk menjaga lingkungan sekolah, lingkungan di rumah kita, supaya lingkungannya nyaman, bersih, ya. Dan kita juga tidak lupa harus membuang sampah pada tempatnya. Dan pembelajaran kita hari ini tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, untuk mengakhiri, marilah bersama-sama kita berdoa. Silakan Adit dipimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Selesai.